Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi informasi atau kabar update di hari ini teman-teman ya. Informasinya dari Kemendikbud langsung mengenai afirmasi usia yang 35 tahun ke atas namun tidak mendapatkan afirmasi. Yang seharusnya mendapat afirmasi tapi tidak mendapat afirmasi, padahal sudah memenuhi syarat sesuai dengan Permenpan RB nomor 8 teman-teman ya. Namun sebelum kita lanjut ke informasi menarik tersebut, buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, jika berkenan silahkan tekan tombol subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar rekan-rekan semua tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke info intinya. Nah, berdasar dari komentar teman-teman ya, yang meminta admin di sini atau mempertanyakan kepada admin mengenai afirmasi tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Subekti Ningsih 13 jam yang lalu, tolong pemerintah berikanlah hak dan keadilan afirmasi usia 35 plus atau 35 tahun ke atas untuk kami yang benar-benar mengabdi di dunia pendidikan selama 17 tahun dan usia 38 tahun agar kami bisa lulus tes P3K di tahun 2021 ini. Secara syarat di Permenpan RB nomor 8 ini sudah masuk kategori teman-teman ya. Oke, kita simpan dulu yang ini. Nah, di sini juga ada informasi atau komentar ya. Nah, di sini. Tolong Pak Menteri berikan hak afirmasi usia 35 plus kami. Kami benar-benar aktif di Dapodik selama 3 tahun secara terus-menerus, tidak pernah putus. Bahkan kami mengabdi sudah bertahun-tahun. Karena regrouping dan tergeser CPNS, kami dianggap tidak aktif 3 tahun terakhir. Mohon berikan hak kami. Oke, ini sama dengan yang tadi teman-teman ya. Nah, di sini ada lagi yang meminta ya. Jangan bahas yang 35 plus saja, bahas juga yang di bawah 35 tahun biar adil. Oke, nanti kita bahas yang ini juga. Ini langsung admin pertanyakan kepada Kemendikbud teman-teman ya. Oke. Nah, mungkin itu cukup untuk mewakili daripada pertanyaan rekan-rekan yang lain. Nah, kita lanjut saja teman-teman ya. Di mana di Instagram Ibu Nunu ini kita bisa lihat, nah di sini. Oke, kita tunggu. Nah, di sini teman-teman ya, di mana di layanan helpdesk ini kita bisa mempertanyakan atau menyampaikan keluhan-keluhan kita. Di sini bisa kita hubungi melalui Telegram maupun portal Guru P3K. Nah, untuk lebih nyamannya atau lebih baiknya, admin di sini menggunakan Telegram yang ada di sini teman-teman ya. Nah, kita lanjut ke Telegramnya. Nah, ini teman-teman ya. GTK Kemendikbud Ristek. Nah, di mana hari ini admin di sini mempertanyakan, Assalamualaikum, mengapa usia di bawah 35 tahun tidak dapat afirmasi di seleksi P3K? Nah, kita bahas yang 35 tahun minus ya, 35 tahun ke bawah dulu. Yang 35 tahun ke atas nanti ada di bagian bawah. Nah, dijawab oleh pihak Kemendikbud, selamat siang, selamat datang di layanan Kemendikbud dengan Ayu. Perihal afirmasi sudah ditetapkan berdasarkan Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Kebijakan afirmasi berlaku untuk guru. Nah, ini berlaku untuk guru yang memenuhi syarat sebagai berikut: memiliki sertifikat pendidik yang linear dengan formasi yang dilamar 100%. Nah, ini kita garis bawahi harus linear teman-teman ya. Yang kedua, memiliki usia 35 tahun, ini maksudnya 35 tahun ke atas, dan aktif mengajar selama 3 tahun. Terakhir, berdasarkan data Dapodik, ini 75 poin. Nah, ini sudah kita punya pegangan ya, dari pertanyaan rekan kita. 35 tahun ke atas, aktif 3 tahun, terakhir, dapat 75 poin. Dan penyandang disabilitas, 50 poin. Nah, ini yang disabilitas. Terus STHK 2 dan aktif mengajar selama 3 tahun 50 poin. Nah, apa yang disampaikan oleh Ibu Ayu ini sesuai dengan Permenpan RB nomor 8. Nah, di sini lagi-lagi admin memperjelas maksud pertanyaan kami, mengapa yang berusia
kurang dari 35 tahun saat pendaftaran tidak diberikan afirmasi. Apa alasannya? Nah, di sini admin daripada Telegram GTK Kemendikbudristek ini kembali menjawab dengan Bapak Ferry. Penambahan poin 15% dalam afirmasi usia 35 tahun berlaku apabila Anda berusia 35 tahun atau lebih dan harus tercatat aktif mengajar dalam Dapodik selama 3 tahun terakhir. Nah, jadi syaratnya harus aktif, teman-teman ya. Aktif mengajar berdasarkan dengan Dapodik 3 tahun terakhir untuk mendapatkan afirmasi usia ini. Namun lagi-lagi di sini beliau mengatakan bahwa berdasarkan data Dapodik Anda tercatat sudah tidak aktif mengajar berturut-turut selama 3 tahun. Afirmasi sudah ditetapkan berdasarkan Permenpan RB. Jadi intinya teman-teman ya, afirmasi ini didapatkan sebesar 15% dengan catatan usianya 35 tahun pada saat pembuatan akun. Itu pun datanya di Dapodik. Nah, lanjut di sini admin kembali mempertegas, maaf, pertanyaan kami mengapa yang berusia kurang dari 35 tahun tidak dapat afirmasi. Usia kami kurang dari 35 tahun, namun pengabdian kami lebih dari 10 tahun. Tapi tidak ada afirmasi sama sekali. Selamat siang. Nah, ini masih dari Bapak Ferry. Penambahan poin 15% dan afirmasi usia 35 tahun berlaku apabila Anda berusia 35 tahun atau lebih dan harus tercatat aktif mengajar dalam Dapodik selama 3 tahun terakhir. Alasan di sini admin kembali mempertanyakan, teman-teman ya, karena admin merasa ini admin belum puas, teman-teman ya. Alasannya apa sehingga yang usianya kurang dari 35 tahun tidak diberi tambahan afirmasi? Nah, di sini admin daripada Telegram GTK Kemendikbudristek ini kembali memberikan informasi bahwa afirmasi usia sudah ditetapkan berdasarkan Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Namun admin sampai di sini masih ini teman-teman ya, belum merasa puas. Nanti kita pertanyakan lagi mengenai hal ini. Nah, admin melanjutkan dari pertanyaan rekan-rekan kita yang berusia 35 tahun ke atas. Nah, banyak rekan kami sesuai syarat di Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 memenuhi, namun tetap tidak mendapatkan afirmasi apa-apa. Itu penyebabnya apa? Nah, disinilah intinya teman-teman ya. Di sini masih dari Bapak Ferry. Penambahan poin 15% dalam afirmasi usia 35 tahun berlaku apabila Anda berusia 35 tahun atau lebih dan harus tercatat aktif mengajar dalam Dapodik selama 3 tahun terakhir. Nah, di paragraf kedua, mohon maaf atas ketidaknyamanannya untuk perihal tersebut. Nah, ini ya, dia sudah pahami untuk perihal tersebut yang memutuskan sepenuhnya kewenangan dari pihak Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas. Kami sarankan agar ikuti sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh pihak Panselnas. Nah, ini teman-teman ya, kita disuruh mengikuti sesuai arahan Panselnas. Atas pengaduan tersebut, atas pengaduan tersebut kami terima menjadi kritik dan saran. Lalu akan kami sampaikan kepada tim terkait agar penyelenggaraan guru P3K ke depannya menjadi lebih baik. Artinya, apa yang admin sampaikan di sini yang tidak mendapatkan afirmasi padahal memenuhi syarat, insya Allah di sini di mana admin daripada atau pihak Kemendikbud ini akan menyampaikan kepada pihak terkait, kepada tim terkait ya, agar penyelenggaraan guru P3K ke depannya menjadi lebih baik. Nah, karena admin rasa insya Allah akan ada perbaikan di tahap kedua ini, di yang mana kasus dari tahap 1 sebagaimana yang disampaikan oleh rekan kita di komentar tadi, bahwa usianya 35 tahun ke atas dan sudah bertahun-tahun, lebih dari 3 tahun aktif secara terus-menerus tapi tidak mendapatkan afirmasi. Insya Allah pihak dari Kemendikbud itu akan memperbaikinya, teman-teman ya. Karena di sini disampaikan kepada tim terkait agar penyelenggaraan guru P3K ke depannya menjadi lebih baik. Nah, itu kita tunggu saja hasil daripada informasi ini, teman-teman ya.
jadi seperti itulah informasi yang disampaikan oleh pihak Kemendikbud teman-teman ya, mengenai keluhan atau aduan yang admin sampaikan atau yang disampaikan oleh rekan-rekan di channel ini. Nah, kita bisa cek kembali Permenpan RB-nya. Nah, di sini di Permenpan RB di pasal 28, ini sangat benar sekali sesuai dengan disampaikan oleh Ibu Ayu tadi dan Bapak Ferry mengenai yang berhak mendapatkan afirmasi tersebut. Seperti itu teman-teman ya, ini ada 100%, 15% yang berusia 35 tahun ke atas, 10% untuk penyandang disabilitas, dan 10% buat THK 2. Jadi untuk yang berusia kurang dari 35 tahun, nanti kita pertanyakan lagi apa alasan realnya teman-teman ya, karena jujur admin sendiri belum merasa puas dengan jawaban dari pihak Kemendikbud tersebut. Mungkin inilah informasi yang dapat admin sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.